Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan karunia dan kenikmatan-kenikmatan tersebut terlaksanalah setiap kebaikan. Tentunya itu semua adalah tanda dan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang terus berusaha mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada di atas salah satu bumi dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita pijakkan kaki kita di atasnya, kita langkahkan kaki kita di atasnya, dan Allah mudahkan kita untuk berjalan di atasnya. Udara yang segar yang kita rasakan, pemandangan yang indah yang ada di sekeliling kita, dengan berbagai macam tanaman, tumbuhan, pohon, dan seterusnya. Inilah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua ini wajib kita syukuri. Kewajiban kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Rasa aman yang kita rasakan di negeri kita tercinta ini, melimpahnya makanan dan minuman, hendaknya ini pula menjadi bahan untuk kita merenungkan tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kenikmatan ini semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Maka jangan sampai setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berlalu begitu saja tanpa kita syukuri. Semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita bersyukur ketika kita bangun tadi pagi dalam keadaan sehat? Mudah kita untuk bernafas dengan udara yang segar. Kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Allah berikan pendengaran kepada kita. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena di sana, di belahan bumi yang lain, Allah sedang menguji saudara-saudara kita. Siang mereka tidak merasa aman. Malam mereka tidak bisa tidur nyenyak. Telinga mereka terganggu dengan suara pesawat, bom, senapan, tank-tank yang terus menyerbu mereka. Di rumah-rumah mereka, mereka tidak merasa aman. Maka syukuri rasa aman yang Allah berikan kepada kita. Mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Mereka sulit untuk mendapatkan minuman. Dan kita lihat di sini Allah mudahkan untuk kita. Begitu melimpah makanan. Air yang mudah untuk kita dapatkan, untuk kita minum. Keluarga mereka, orang tua mereka, ayah atau ibu mereka, suami atau istri mereka, atau anak-anak mereka, sebagiannya telah mendahului dan gugur karena kebengisan orang-orang Zionis yang menzalimi mereka, merampas tanah mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka, dan merenggut nyawa-nyawa keluarga mereka. Kita hari ini, alhamdulillah, syukurillah, keluarga kita dalam keadaan aman. Orang tua kita aman di rumahnya. Istri kita atau suami kita, mereka aman. Putra-putri kita masih Allah berikan kesempatan untuk bermain. Bahagia mereka. Maka jangan lupa untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya. Karena seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah atas setiap kenikmatan tadi, maka bisa jadi Allah akan mengambil satu persatu kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan Allah gantikan dengan ujian-ujian, musibah-musibah yang mungkin kita tidak akan kuat untuk menghadapinya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memilih di antara manusia para nabi dan rasul. Dan Allah memilih dari para nabi dan rasul, rasul pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Allah memilih di antara para malaikat Jibril alaihissalam. Begitu pula Allah telah memilih di antara bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah haram Mekah dan Madinah, dan juga tanah Masjidil Aqsa yang diberkahi. Ini adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan kemuliaan, keutamaan. Maka tentunya bumi Palestina, Masjidil Aqsa yang ada di atasnya, tidak akan bisa dipisahkan dari
agama Islam. Karena itu adalah bagian dari agama kita. Selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Beliau sholat menghadap kiblat yang pertama, Masjidil Aqsa. Kemudian sampai beliau hijrah ke Madinah. Selama 17 bulan atau 1 tahun 4 bulan, beliau pun sholat menghadap Masjidil Aqsa sebagai kiblat yang pertama. Kemudian setelah itulah baru Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Dan tentunya kita ingat tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu malam beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj menuju ke langit ketujuh, mendapatkan perintah untuk beliau dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Maka tidak akan mungkin Masjidil Aqsa bisa dipisahkan dari kaum muslimin. Karena itu adalah bagian dari kaum muslimin. Bagian dari agama kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali diletakkan di bumi? Qal al-Masjidul Haram. Beliau mengatakan yang pertama adalah Masjidil Haram. Hal ini sebagaimana dengan senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah yang ada di Mekah yang diberkahi. Qultu summa ay. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu an bertanya kembali, setelah itu tempat ibadah yang berikutnya apa ya Rasulullah? Qal al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma. Berapa lama jarak antara diletakkannya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Qal arba'una sanatan. 40 tahun. Jarak antara dijadikannya Masjidil Haram sebagai tempat pusat ibadah, penyembahan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Masjidil Aqsa yang diberkahi adalah 40 tahun. Dan keterkaitan antara Masjidil Aqsa dengan agama Islam memiliki ikatan yang begitu kuat, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh menyengaja melakukan sebuah perjalanan untuk ibadah kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram, yang pertama adalah Masjidil Haram,
Wa masjidi hada, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. 3 tempat yang kita boleh sengaja untuk melakukan perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, maka tidak diperbolehkan. Kita melakukan perjalanan, berniat untuk ibadah, selain ketiga masjid ini, maka tidak diperbolehkan. Kemudian, bumi Al-Aqsa adalah bumi para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berada di bumi Al-Aqsa ini. Dan pada tahun ke-15 Hijriyah, kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Baitul Maqdis. Dan ketika itu uskup atau para pendeta-pendeta pimpinan gereja mengatakan, kami tidak akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena kami mendapati sifat-sifatnya dalam kitab suci kami. Maka datanglah Umar radhiyallahu anhu setelah ditaklukkannya Baitul Maqdis menuju ke Baitul Maqdis, dan beliau pun menerima kunci Baitul Maqdis tersebut. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak menghancurkan gereja, tidak menghancurkan biara atau tempat-tempat ibadah yang ada. Akan tetapi beliau membiarkan tempat-tempat ibadah mereka. Dan beliau pun memberikan janji pengamanan untuk para penduduknya. Inilah bukti bahwasanya Islam rahmatan lil alamin. Rahmat atas seluruh alam. Begitulah ketika kaum muslimin menguasai sebuah negara, maka orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang Nasrani, orang Yahudi, mereka mendapatkan keamanan. Tapi sebaliknya, apabila negara tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir, maka kaum muslimin yang minoritas di dalamnya akan mendapatkan kezaliman, akan mengalami penganiayaan. Ini membuktikan bahwasanya agama kita, agama Islam yang Allah ridhai ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Maka apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini merupakan pecut bagi kita dan peringatan untuk kita kaum muslimin untuk terus bersyukur atas setiap kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan keamanan yang Allah berikan di negeri kita. Dan saudara-saudara kita yang di sana, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Allah berikan ketabahan. Allah teguhkan mereka di atas keimanan.
Tidak pernah kita bayangkan seandainya apa yang menimpa mereka itu menimpa kita, apakah kita bisa sekuat mereka? Ketika kita melihat orang tua kita meninggal, hancur tubuhnya, anak-anak kita yang masih kecil, baru berumur beberapa bulan, mereka pun tidak luput dari ancaman, dan mereka meninggal. Apakah kita tahan untuk melihat itu semua? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji suatu kaum, tidaklah menguji seorang hamba kecuali di atas kemampuan mereka. Maka apa yang menimpa mereka adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa memperkuat keimanan mereka. Semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita sebagai saudara-saudara seiman, hendaknya kita pun ikut simpati, peduli terhadap mereka. Yang pertama, kita harus membantu mereka dengan apa yang bisa kita berikan dari harta kita. Kita berbagi dengan mereka. Kemudian jangan lupa untuk terus mendoakan mereka di waktu-waktu yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kemenangan untuk mereka, keamanan untuk mereka, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tenang. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin, dimanapun kita berada. Terus doakan mereka, bantu mereka semampu kita. Karena setiap doa kita, Allah pasti akan ijabah. Yakin kita dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah akan mengijabah setiap doa hamba. Maka sisihkan dari harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salurkan bantuan kita melalui lembaga-lembaga atau yayasan atau yang lainnya yang kita percaya, yang kita sikoh kepada mereka, bahwasanya bantuan itu akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sungguh satu botol minum yang kita berikan kepada saudara kita sangat berharga untuk mereka. Sekian rupiah yang kita berikan untuk membantu mereka sangat berharga bagi mereka. Terlebih doa kita untuk mereka. Bahkan mereka begitu cintanya kepada negeri ini, penduduk negeri ini, kaum muslimin yang ada di negeri ini. Mereka menaruh harapan besar untuk kaum muslimin yang ada di negeri kita. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagian saudara-saudara kita dan termasuk yayasan kita Halawatul Iman telah membuka donasi bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah
donasi yang telah dikumpulkan hampir mencapai 30 jutaan. Dan ini nanti akan disalurkan untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui Konbatpol, komunitas sahabat TNI dan Polri, yang mudah-mudahan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kesempatan untuk berdonasi, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita masih kita buka. Selama mereka masih belum aman di rumah-rumah mereka, maka kesempatan itu terus kita buka hingga Allah berikan keamanan dan pertolongan kepada mereka. Di akhir kesempatan pagi hari ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan rasa keamanan kepada mereka, dan diberikan mereka ketabahan dan kesabaran atas apa yang menimpa mereka. Hadirkan hati kalian. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati yang paling dalam. Ikhlaskan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah akan mengijabah doa kita. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur al-mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur al-mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma farij kurbahum wahfid nisa'ahum wahfid sibyanahum washfi mardahum washfi jurhahum. Allahumma man ahyaitahu minhum fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minhum fatawaffahu 'alal iman. Ya Rahim, Ya Ghaffar, faghfir li mautahum warhamhum wahsyurhum ma'al ladina qad an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin. Dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahudi wal kafirin wa man 'awanahum farriq jam'ahum wa zalzil min tahti arjulihim. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.